Para al-malaikah, kemudian beriman pula dengan adanya nikmat kubur, dan beriman pula dengan adanya azabul qabr, azab di alam kubur. Yang semua perkara-perkara ini masuk ke dalam keimanan pada hari akhir, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Nah, di antara keimanan pada hari akhir yang perlu kita imani adalah keimanan dengan adanya al-ba'ts, kebangkitan manusia setelah matinya. Apa dalil-dalil tentang adanya hari kebangkitan Bapak Ibu sekalian? Adapun dalil dari Al-Quran sangat banyak. Dalil dari Al-Quran yang menjelaskan tentang adanya al-hisab wal ba'ats, adanya hisab dan kebangkitan manusia sangat banyak sekali. Ini masih dari dalil Al-Quran Al-Karim. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Za'amal ladzina kafaru allan yub'atsu." Qul bala wa rabbi latub'atsun. Mereka orang-orang yang kafir mengira dan meyakini bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Qul bala wa rabbi latub'atsun. Katakanlah wahai Muhammad pada mereka, benar-benar kalian semua akan dibangkitkan. Ini dalil dari Al-Quran. Adapun dalil dengan akal yang waras tentang adanya hari kebangkitan bisa kita buktikan dengan dalil akal. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia, padahal manusia sebelumnya tidak ada contohnya, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala juga mampu menghidupkan manusia setelah manusia wafat. Karena menciptakan dari sesuatu yang tidak ada dari awal lebih berat dibandingkan menciptakan sesuatu yang sudah ada. Kalau kita misalnya berikan contoh, Ustadz berhasil membuat meja ini, dan pada asalnya meja ini tidak ada. Kemudian qadarullah meja ini rusak, kaki-kakinya ada yang rusak. Kira-kira kita katakan mampu atau tidak Ustadz ini untuk memperbaiki meja yang rusak ini? Mampu atau tidak? Mampu. Kenapa? Karena kita telah melihat bahwasanya beliau sudah mampu untuk apa? Untuk membuat meja ini pada asalnya meja ini tidak ada. Nah, begitu pula lah permisalan yang singkat tentang adanya hari kebangkitan. Ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia, padahal manusia sebelumnya tidak ada, maka lebih mampu pula hanya sekedar menghidupkan manusia setelah wafatnya. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala ketika mengabadikan kisah tentang orang musyrik yang datang kepada Nabi, kemudian meremukkan tulang di hadapan Nabi SAW. Jadi ada seorang musyrik yang bernama Al-As ibnu Wa'il As-Sahmi. Orang musyrik ini mendatangi Nabi dengan membawa tulang belulang yang sudah hampir remuk. Kemudian diremuklah tulang ini di hadapan muka Rasulullah SAW dan mengatakan orang musyrik ini, wahai Muhammad, apakah engkau mengira Allah akan menghidupkan tulang dan pemilik tulang ini? Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala surat Yasin, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Qala alladhi yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Orang itu membuat permisalan untuk Allah dan dia lupa sendiri tentang awal penciptaannya. Dia mengatakan, man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Siapakah yang akan menghidupkan tulang ini setelah menjadi debu yang berserakan? Kemudian qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah. Katakanlah wahai Muhammad pada orang tersebut, yang akan menghidupkan pemilik tulang ini adalah Rabb yang menciptakannya di kali yang pertama. Nah, ini adalah dalil yang pertama yang menunjukkan tentang adanya kebangkitan dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan manusia setelah wafatnya.
Dalil yang kedua, Bapak Ibu sekalian, tentang adanya hari kebangkitan adalah Allah Subhanahu wa taala telah mampu menciptakan alam semesta ini, langit, bumi, matahari dan seluruh yang ada di dalamnya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan makhluk-makhluk yang besar, maka lebih mampu lagi untuk sekedar menghidupkan manusia setelah wafatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "La khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas." Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Maka ketika Allah mampu menciptakan alam semesta, lebih mampu lagi untuk menghidupkan manusia setelah wafatnya. Saya berikan contoh, misalnya Ustadz telah membuat perumahan di seluruh area Kota Bogor. Sudah berhasil membuat perumahan-perumahan yang sangat banyak. Tinggal satu peron lagi di area dekat sini. Satu peron lagi. Kira-kira Ustadz ini sebagai arsitek dan kontraktor mampu atau tidak membangun perumahan di area sekitar Masjid Al-Imar ini? Mampu atau tidak? Mampu. Kenapa kita katakan mampu? Karena kita telah melihat hasil karyanya di tempat-tempat yang lain. Maka begitu pula ya, permisalan yang singkat tentang kemampuan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan manusia setelah wafatnya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu sekalian, adanya hisab dan kebangkitan pada hari kiamat ini adalah perkara yang harus dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala agar nampak keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila tidak ada hari kebangkitan, tidak pula hisab, tidak pula pembalasan pada hari kiamat, belum nampak tanda keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita punya dua santri di madrasah misalnya. Santri yang pertama, santri yang rajin, semangat belajar. Santri yang kedua adalah santri yang malas, tidak pernah belajar. Ketika datang di kelas pun misalnya tidur. Kemudian di akhir semester kita samakan nilai dua santri tersebut. Kita katakan dua santri ini sama-sama mendapat nilai 100. Kira-kira kita guru yang adil atau tidak, Pak? Guru yang adil tidak? Tidak termasuk guru yang adil. Kenapa? Karena menyamakan dua orang yang tidak boleh disamakan. Nah, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyamakan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah samakan dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi, maka belum nampak keadilan dari Allah pada hari kiamat. Nah, makanya adanya hisab dan pembalasan ini adalah perkara yang harus Allah Subhanahu wa taala tegakkan pada hari kiamat agar nampak keadilan dari Allah Subhanahu wa taala bagi seluruh manusia di hari kiamat nanti. Nah, kemudian kita masuk ke nama-nama hari akhir yang disebutkan langsung di dalam Al-Quran Al-Karim. Nama-nama hari kiamat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran banyak sekali. Yang pertama adalah As-Sa'ah. Nama hari kiamat yang pertama adalah As-Sa'ah. Apa itu As-Sa'ah dalam bahasa kita? As-Sa'ah itu jam waktu. Kenapa hari kiamat disebut dengan waktu? Karena hari kiamat ini adalah hari yang pasti terjadi dan waktunya semakin mendekat dan semakin mendekati manusia. Makanya disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu atau jam. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sa'ata la'atiyatun la raiba fiha." Sesungguhnya as-sa'ah itu hari kiamat adalah hari yang pasti datang dan pasti terjadi. Tidak ada keraguan di dalamnya. La raiba fiha, tidak ada keraguan di dalamnya. Kemudian nama yang kedua untuk hari kiamat adalah Yaumul Hasrah. Al-Hasrah dalam bahasa kita, dalam bahasa Indonesia artinya apa, Pak? Al-Hasrah. Al-Hasrah artinya penyesalan.
Hari penyesalan. Kenapa hari kiamat disebut dengan hari penyesalan oleh Allah dalam Al-Quran? Karena banyak atau sebagian manusia pada hari kiamat ya, adalah manusia-manusia yang menyesal. Manusia-manusia yang menyesal atas perbuatan mereka di dunia ini. Makanya Allah sebutkan dan beri nama hari kiamat dengan Yaumul Hasrah, hari penyesalan manusia. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzirhum yawmal hasrah. Kata Allah di surat Maryam, wahai Muhammad, peringatkanlah mereka tentang kedatangan hari penyesalan manusia. Ini adalah nama yang kedua di dalam Al-Quran. Kemudian nama yang lain, Yaumul Qiyamah. Yaumu Al-Qiyamah. Al-Qiyamah dalam bahasa Indonesia artinya apa, Pak? Al-Qiyamah artinya kebangkitan. Kenapa hari kiamat disebut dengan hari kebangkitan? Karena pada hari tersebut manusia bangkit dari kubur mereka dalam rangka menghadap Allah Rabbul Alamin. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma yaqumun nasu li Rabbil Alamin. Pada hari manusia berdiri dan bangkit menghadap Rabbul Alamin, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Nah, kemudian nama yang lain yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah ini adalah nama dari nama-nama hari kiamat. Dalam bahasa kita artinya apa? Al-Waqi'ah. Al-Waqi'ah adalah sesuatu yang pasti terjadi. Sesuatu yang pasti terjadi. Karena hari kiamat ini adalah hari yang pasti datang dan pasti terjadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Makanya disebut dengan hari yang pasti terjadi. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza waqa'atil waqi'ah. Apabila datang al-waqi'ah, maksudnya hari kiamat tersebut. Nah, kemudian nama yang lain di dalam Al-Quran yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan adalah At-Tamatul Kubra. At-Tamah Al-Kubra. At-Tamah artinya apa, Pak? Dalam bahasa kita, kata para ulama ketika mentafsirkan At-Tamatul Kubra yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di surat An-Nazi'at, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى. Kata mereka, At-Tamatul Kubra adalah musibah yang sangat besar, yang musibah tersebut menjadikan manusia lupa dengan musibah-musibah yang menimpa sebelumnya. Jadi hari kiamat disebut dengan musibah yang melalaikan manusia dengan musibah-musibah yang lain, karena musibah pada hari kiamat adalah musibah yang sangat besar. Kalau kita berikan contoh misalnya, ketika kita kehilangan 1 juta, Pak, musibah atau tidak? Musibah. Kita bersedih tidak? Bersedih. Tetapi datang berita berikutnya, datang musibah berikutnya, orang tua kita misalnya dua-duanya secara langsung meninggal dunia. Misal 2 orang tua kita secara langsung meninggal dunia. Boleh jadi musibah yang kedua ini melalaikan musibah kita yang pertama, karena kita sibuk dengan apa? Musibah yang kedua yang lebih besar. Nah, makanya Allah subhanahu wa ta'ala mensifati hari kiamat dengan At-Tamatul Kubra, hari yang musibah